Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas. Dan biarlah setiap kami yang mendengar kami boleh diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 64 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Judul renungan kita malam hari ini yaitu kehidupan orang benar dan jujur di tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Orang yang tulus hati adalah orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat. Ia melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan, tanpa adanya keluh kesah dan bersungut-sungut. Daud yang disebut orang yang berkenan di hati Tuhan, ia memiliki kerinduan besar untuk menjadi orang yang jujur dan tulus hati. Dalam Mazmur nomor 25 ayat 21 dikatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat di zaman sekarang ini, bagi kebanyakan orang untuk berlaku jujur di era saat ini, itu bisa dianggap salah satu kerugian besar bagi mereka. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, kejujuran justru mendatangkan keuntungan besar bagi mereka. Kita tahu bahwa orang-orang yang hidup benar, mereka akan mengalami berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Sampai kapanpun, orang benar tidak mengenal kata rugi atau sia-sia di dalam hidupnya. Karena orang yang berlaku benar dan jujur, mereka tidak akan pernah ditinggalkan dan dipermalukan. Malah sebaliknya, mereka akan mendapatkan pembelaan dan berkat dari Tuhan. Sekalipun seolah-olah perjalanan hidup orang benar terasa berat, seakan-akan penuh tekanan, bahkan mungkin dijadikan bahan tertawaan, ejekan, atau direndahkan. Sementara orang yang hidupnya tidak benar, hidupnya terlihat mujur dan beruntung. Tapi pada suatu saat, orang-orang ini akan mengalami kehancuran karena mereka sendiri yang akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang akan berperkara atas diri mereka. Ini jelas di dalam Mazmur nomor 64 ayat 9 katakan, ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebaliknya, bagi mereka yang hidup benar dan jujur, mereka akan memiliki masa depan yang baik di hadapan Tuhan. Salah satu berkat yang luar biasa bagi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah doanya dijawab oleh Tuhan pada waktu yang tepat. Amsal pasal 15 ayat 8 katakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Di sini jelas bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya bagi orang yang jujur, bagi orang yang hidupnya benar, dan yang berkenan kepada Tuhan.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir jika harus hidup jujur, sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Mazmur nomor 121 ayat 4-5. Jadi, ingat bahwa orang yang percaya dipanggil untuk memiliki kehidupan yang tidak serupa dengan dunia. Ketika orang-orang dunia hidup dalam ketidakjujuran, sanggupkah kita melawan arus? Saat kita hidup dalam kejujuran, saat itulah kehidupan kita menjadi kesaksian dan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar, kami boleh memahaminya, dan Tuhan menolong, memimpin setiap kami untuk kami boleh hidup menjadi garam dan terang bagi dunia ini, baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami maupun dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.